Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman semuanya yang sudah harus bekerja di luar atau bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat warga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya di Ruang Cerita Fajar saya sudah kedatangan bintang tamu, seorang vokalis. Kalau mungkin nanti saya akan sedikit kasih kode lagunya apa dan siapa beliau. Tapi mungkin kalau teman-teman tahu, beliau adalah seorang vokalis dari Langit Sore. Kemudian juga beliau sekarang nih lagi menggeluti usaha, nama usahanya adalah Harmony Space Jogja. Beliau juga aku bilang adalah karya-karyanya sangat luar biasa menyentuh, apalagi buat teman-teman millennials nih, generasi millennials. Salah satunya mungkin kalau teman-teman tahu lagunya seperti ini. Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu, mencintaimu itu mudah, yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku. Sudah kedatangan di Ruang Cerita dengan Mas Kakung Triatmojo. Halo teman-teman Ruang Cerita Fajar. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. 1000 orang sini tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Piye kabarnya Mas Ape? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun di tengah pandemi, tapi alhamdulillah sehat terus sampai sekarang. Ya, sekarang tuh sehat itu kalau dulu kan kita basa-basi banget ya. Mas, bro, sehat ya. Nah, kalau sekarang tuh sehat tuh menjadi salah satu doa banget sih yang mungkin tidak dinilai dengan berapa material, tapi itu menjadi sebuah berkah buat kita semua ya, Mas ya. Iya benar. Ya kalau aku seringan bilang sehat dan bahagia selalu kan. Jadi sehat dulu baru bisa bahagia. Kan? Bahagia. Tapi nih, sebelum nanti kita akan banyak bahas tentang seorang Mas Kakung ataupun bagaimana beliau berkarir, kemudian juga sekarang menggeluti dunia usaha, kita pengen tahu dulu nih Mas, kita kan posisi sudah di kala pandemi ini udah hampir mau 11 menuju 12 kan, gitu. Banyak sekali mungkin perubahan dari perilaku dalam arti sehari-hari ataupun kegiatan ataupun mungkin baik itu event ataupun apapun itu. Tapi apa sih Mas makna di balik itu, hal positif apa yang mungkin bisa Mas Kakung bagikan nih ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang sekarang lagi dengar di podcast ataupun YouTube dari seorang Mas Kakung sendiri, Mas, boleh diceritakan? Pandemi ini maksudnya memang sebenarnya tapi segala sesuatu ya, nggak cuma pandemi, kita memang semua harus memfilter ya, karena sekarang juga caranya begitu cepat, perubahan itu begitu cepat. Lagi sekarang tiba-tiba ada pandemi. Nah kalau dari saya pribadi, ya sebagai musisi ya saya sekarang ya tetap aja bikin karya gitu, terus usaha juga harus tetap jalan gitu. Cuma memang kita harus menyesuaikan sama anjuran-anjuran pemerintah. Ya. Kemudian kita cari peluang-peluang baru yang sekiranya mungkin bisa membuat usaha kita bisa jalan. Dan di lain hal juga mungkin lebih banyak waktu juga sama keluarga. Oke. Terus lebih banyak waktu juga buat ngulik hal-hal lain di luar yang biasa kita lakuin gitu. Jadi ini yang kita maknai sebagai sesuatu yang lebih baik aja gitu. Dan di sini juga orang juga banyak belajar juga bahwa kualitas hidup itu menjadi penting. Ya. Nggak sekedar cuma cari uang, tapi kita butuh kualitas hidup. Karena sebenarnya untuk mencapai kualitas hidup itu nggak perlu uang yang terlalu banyak juga gitu. Cuma bagaimana uang yang kita cari itu bisa bermanfaat, bisa membuat kualitas hidup kita itu memang seperti apa yang kita inginkan gitu. Karena standar orang itu kan beda-beda. Nah, cuman di sini juga jadi kita jadi tahu bahwa sebenarnya selama ini apakah kita mengikuti standar hidup orang atau kita sebenarnya sudah berada di standar hidup kita sendiri gitu. Jadi sini juga banyak lah pasti hikmah-hikmah pelajaran dari teman-teman.
Oke. Kalau dari saya seperti itu. Wah, ini kalau kata anak zaman sekarang nih Mas, ini baru pertanyaan pertama nih, daging semua nih isinya. Tapi nih Mas, kan mungkin fansnya Mas ataupun teman-teman yang beruang cerita sekarang lagi dengar kan tahu seorang Mas Kakung ini adalah seorang musisi gitu kan, musisi yang memang base-nya di Jogja gitu kan. Tapi sebetulnya Mas, aku pengen tahu sendiri Mas, pengen tahu nih dari seorang Mas sendiri nih, emang awal Mas perjalanan karir itu apakah memang cita-citanya ingin menjadi seorang musisi atau seorang guru gitu atau seorang dokter? Kan mungkin kita bisa digulik nih Mas, seru juga nih. Jadi dari kecil, maksudnya orang tua selalu bilang sama aku gini, jadi bapak ibu nggak pengen kamu jadi apapun, maksudnya nggak kamu harus jadi ini enggak, ya kamu satu yang jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi dari situ kan kita berpikir bahwa sebenarnya apa sih potensi yang kita punya gitu, yang kita gali sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan bakat kita gitu. Kalau dulu aku di kecil dari mulai SMP sampai awal kuliah, kebetulan aku main bola cukup baik, jadi ikut pekan olahraga daerah, ikut prapon dan lain sebagainya. Cuman di fase SMP SMA tuh aku ngerasa aku juga bisa main musik gitu. Nah sampai mau kuliah itu aku banyak kegiatan main bola, walaupun juga sering main festival band dan lain sebagainya. Main bola itu dominan gitu kan. Dulu pengennya sih di pemain bola ya dulu pada saat itu. Cuman akhirnya pas kuliah di Jogja ada cedera lutut dan aku juga banyak kegiatan di UKM musik. Nah, dari situ mulai kepikiran nih. Terus dulu kebetulan aku masuk ke Universitas Negeri di Jakarta itu jurusan manajemen juga dari main bola karena MDK gitu kan. Dapatnya MDK gitu. Terus dari bola Mas? Dulu dari main bola, dapat aku pegang-pegang gitu, jadi pegamnya dimasukin buat nilai raport dimasukin, akhirnya kalau misalnya tes juga mungkin belum tentu lulus juga. Dan, terus aku mikir juga karena biaya dulu kuliahnya murah banget kan, cuma 600.000 satu semester kan murah banget. Padahal dulu aku pengennya komunikasi, cuman udahlah ini masih oke juga karena nggak ada kayak kejuruan kayak guru gitu kan, walaupun di Universitas juga di Jakarta kan, karena identiknya guru. Ya udah dari situ ya udah akhirnya kan mikir kan, aku main bola udah cedera nggak bisa lagi main musik kayaknya ya, mulai gabung ke UKM. Dari situ aku mikir, wah gimana sih aku nih, kalau aku tipikal orang yang bisa nggak ikutin prosedural. Kayaknya aku juga orangnya ya kalau seniman gitu ya, dari awal udah kelihatan senimannya ya, sendiri ada. Bener. Pokoknya punya cara berpikirnya sendiri lah. Berpikir sendiri benar. Ini masalah nih, cuma masalah nih kalau misalnya aku nanti setelah lulus aku kerja dan lain sebagainya, berarti apa nih yang aku ambil step dari mulai kuliah ketika orientasi kan selalu diberi arahan kan, betul. Nanti kamu akan mungkin jadi akademisi atau jadi ini entrepreneur gitu kan. Aku mikir kayaknya yang sesuai dengan bakat aku harus jadi entrepreneur nih. Nah, aku dari situ udah tanamin nih. Aku sebelum lulus, setelah KKN aku harus punya usaha. Karena ketika aku lulus, aku menjadi musisi akan berat. Betul. Karena pasti dituntut oleh orang tua. Minimal kan kamu kerja atau apa dan lain sebagainya. Nah, dari situlah bermula di musisi. Aku organisasi kegiatan mahasiswa kampus, bangun jaringan di Jogja. Akhirnya dari situ ikut festival. Dari situlah aku merasa bahwa kayaknya memang aku punya potensi di situ. Aku bisa berperan lebih itu di dunia musik. Sampai di situ. Nah, dari situ mulai. Nah, itu masih berlanjut lagi tuh. Setelah lulus, aku punya usaha event organizer. Sebelumnya aku punya usaha burju. Namanya dulu Burju Harmoni, bukan Harmoni Space. Jadi ada evolusinya. Itu dari mulai 2000. Mas. Iya, dari Burju Harmoni itu dari 2010 berarti ya. 2011. Wow. Nah, itu terus berevolusi dari ayam geprek Harmoni. Terus aku punya beberapa usaha lagi namanya Warung Mbak Kakung. Akhirnya Mbak Kakung jadi satu di Harmoni Space itu, jadi kayak community center, ada beberapa tenan dan tenan-tenannya juga teman-teman sendiri gitu. Jadi saling berkolaborasi ya Mas sama teman-teman yang lain ya. Mas ngasih tempat. Iya, karena dari mulai lulus kuliah tuh aku berpikir bahwa sekarang bisnis itu kan era
ownership itu udah lewat gitu ya. Betul, Orang betul. dulu kan harus punya infrastruktur, mereka Betul, dibangun betul, semua, betul, betul. mereka adalah pemiliknya gitu loh. Kalau sekarang kan semua orang kan pengen mandiri, semua Betul. orang pengen berusaha gitu. Iya. Jadi kalau menurutku ya eranya memang era kolaborasi. Orang yang bisa bertahan di kondisi saat ini, perubahan informasi yang lebih cepat ya orang-orang yang bisa berkolaborasi gitu. Setuju, Mas. Ya gitu sih. Setuju banget sih dengan statementnya bahwa kalau kita berkolaborasi itu semua permasalahan atau masalah pun akan semakin mudah gitu ya Mas. Dalam artian kita ini apalagi dalam hidup kan, kita juga tidak bisa hidup sendiri gitu kan, kita butuh kerjasama dengan yang lain, baik tidak hanya di dalam usaha, apapun itu, termasuk di kala pandemi ini nih Mas ya. Kalau kita tidak bergotong royong nih untuk sama-sama saling membantu melawan COVID-19, nah kan nggak mungkin akan selesai juga tuh, bener nggak Mas? Iya makanya di semua aspek seperti itu, karena pada dasarnya apalagi di Indonesia ya orang maksudnya masih diberi kesempatan luas untuk bisa mencapai apapun yang dia ingin, betul. Terbuka luas. Kan nggak semua orang pengen, maksudnya semua orang juga pengen maju kan gitu. Iya kan. Kalau dulu kan emang terbatas, orang sekolah aja susah, zaman orang tua kita kan. Mau cari kerja juga. Dia harus cari keahlian, harus susah. Kalau sekarang kita permasalahannya itu mau atau nggak mau gitu. Kamu malas atau nggak malas. Setuju. Semua informasinya udah ada. Makanya semua orang kan pasti pengen maju gitu. Otomatis kalau pengen maju kan kamu punya usaha, kamu punya usaha. Semua orang punya keahlian. Tinggal teman Tuhan kan luar biasa memberikan sesuatu itu tidak terus semua orang bisa melakukan semua hal kan. Betul. Aku bernyanyi, aku diberi kelebihannya di musik, di bernyanyi. Tentu kan aku butuh yang lain kan, butuh event organizer, butuh lain. Itu kan mungkin kita harus berkolaborasi. Kecuali ada orang memang spesial dia punya semua kecakapan hidup punya, ya mungkin dia bisa menjadi leader yang benar-benar punya peran yang besar gitu kan. Tapi nggak semua orang seperti itu kan. Setuju. Nah tadi tuh ngomongin tentang usaha yang Mas Kakung bangun, dari berevolusi dari burjo, kemudian geprek, dan akhirnya sekarang dijadikan satu tempat, yaitu Harmony Space Jogja. Teman-teman bisa kunjungi Harmony Space Jogja, yang di dalamnya itu ada tenannya adalah warung Mbah Kakung, kemudian juga ada martabak Ahok, kemudian juga ada Ahong, kemudian ada meriam hot plate Jogja, sama Diale Kopi. Nah, itu bisa teman-teman bisa kunjungi di Jalan Garuda nomor 197 Condong Catur, Sleman. Instagramnya adalah Harmony Space Jogja. Ini dia. Nah. Nih, tuh. Ini mana nih? Nah, ini dia nih. Menarik nih, Mas. Di dalamnya tuh kan tadi ada martabak, meriam, terus kemudian di warung Mbah Kakung sendiri tuh ada ayam crispy geprek juga gitu kan, ada kopi juga seperti itu. Nah, Mas boleh dong Mas kasih mungkin kalau Mas ada sedikit motivasi buat teman-teman netizen plus 62 nih yang sekarang mau berusaha tapi berwirausaha tapi bingung Mas, gimana sih kita bisa mengawalinya, ataupun kira-kira gue cocoknya di mana ya, aku cocoknya di mana ya, ataupun mungkin seperti apa ya enaknya seperti itu. Mungkin dari Mas sendiri, dari perjalanan suka dukanya Mas membangun dari outlet, kemudian berkolaborasi dengan tenan-tenan lain, itu seperti apa sih Mas suka dukanya, dan mungkin ada motivasi-motivasi yang bisa disampaikan ke teman-teman netizen plus 62 nih? Ya, jadi kalau menurutku tadi balik lagi ya kamu mengenali apa yang kamu sukai lah, mengenali dirimu. Jadi kamu basicmu tuh apa, senang. Misalkan aku memang dari awal emang ya ada senang-senang wasiknya juga. Terus aku mikir juga yang pada saat itu yang menurutku paling gampang bikin usaha ya itu masak Indomie. Pada saat itu kan gampang karena aku nggak punya basic apa-apa, tapi aku punya ketertarikan di situ. Gitu. Akhirnya aku bisa bertahan sampai sekarang punya usaha kuliner. Begitu juga dengan teman-teman kan ada, bahkan kita berpikir ada orang yang ada passionnya bersih-bersih ya, kalau ngeliat barang kotor tuh suka males dan pengen bersihin. Itu kan juga bagian dari keluar kita, betul. Aku tuh punya passion di situ juga gitu. Betul. Nah, kamu bikin
usaha bersih-bersih, bisa juga mengkoordinir orang, bikin SOP yang baik untuk standarnya bersih-bersih itu gimana, peralatannya harus gimana, semua pasti bisa diulikan. Nah, jadi bikin usaha yang memang kamu memang senang dan kamu memahami itu, kamu ahli. Jadi itu yang akhirnya akan menjadi lama, sustain. Karena sekarang bisnis yang susah tuh bisnis yang sustain. Betul, Mas. Yang bisa bertahan lama itu yang susah. Kalau kita mau bikin peluang yang cepat dan lain sebagainya, ya sekarang banyak kita jadi follower aja gitu. Gitu. Kalau menurutku seperti itu pandanganku terhadap bisnis yang pernah aku jalani, sepengetahuan aku juga. Kalau suka duka itu pasti, orang usaha itu pasti naik turun dan sebagainya. Nah, itulah apa yang menjadi sebuah sesuatu hal yang disyukuri, karena ketika kita mengalami fase seperti itu ya kita terus berpikir, terus belajar. Jadi otomatis juga upgrade gitu loh kalau kita punya usaha gitu. Ini lucu, ini menarik juga nih Mas, yang aku lihat di Instagramnya Harmony Space Jogja, tagline-nya adalah makan dulu, kreatif kemudian. Ini musisi seperti ini nih. Ini menarik nih Mas. Itu ada makna personal sih memang dari aku. Oke. Apa tuh Mas? Seperti yang aku bilang. Dulu kan aku maksudnya kita mau ngeband, mau bikin lagu. Kalau dulu aku pikir aku nggak punya penghasilan atau nggak punya suatu hal yang rutin yang aku bisa dapetin, gimana aku mau bikin karya. Makanya pada saat dulu aku dalam fase dulu sebelum Langit Sore, aku tetap bisa bikin karya, minimal kan aku punya warung. Aku bisa makan gitu. Ketika perutku kenyang, aku bisa bikin lagu kan. Gitu. Iya. Nah, bayangkan kalau misalnya aku kerja, kemudian fleksibilitas waktuku nggak ada, karena aku nggak mungkin punya waktu lagi buat bikin karya. Karena kita udah ada deadline dan lain sebagainya. Jadi makanya terus kita bikin tagline makan dulu, kreatif kemudian ya. Itu ada sedikit rasa personal lah. Di selama ini aku bisa bertahan, bisa bikin lagu sampai akhirnya ada Langit Sore ya karena aku punya usaha kuliner gitu. Mantap. Mas, ini tenan-tenan ini bisa dipesan di aplikasi online nggak Mas sejauh ini? Belum, ini proses aku kan awalnya dari Enggeplek Harmony, ini baru mau tak rubah namanya ke Harmony Space, nanti tetap tenan-tenannya aku masukin di situ. Nanti kita koordinasi lagi. Tapi mereka juga udah punya akun-akun masing-masing, karena tambah Ahong ya punya. Karena sifatnya memang kalau kurang lebihnya seperti food court. Gampangnya seperti, tapi aku nggak one payment gateway gitu enggak. Enggak satu tempat membayar, jadi mereka bebas, mereka datang ke space kita, mereka mau pesen mana aja bebas, enggak harus ribet gitu loh. Karena maksudnya di situ kita memang ya sama-sama di situ. Ya, dan jam operasionalnya juga nggak terus harus bareng. Jadi kopi ada yang sore, terus bangun juga sore. Nanti yang steak sama bangun dari pagi, dari jam 12 sampai jam 9 malam. Oke. Jadi ya kayak gitulah. Iya. Wow, keren. Jadi nih sekali lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen kepoin ataupun misalkan lagi liburan ke Jogja ataupun memang yang sekarang stay di Jogja, jangan lupa mampir sekali lagi ke Harmony Space Jogja dengan Instagramnya adalah @harmonyspace_jogja, yang di dalamnya ada tenan-tenan menarik yaitu dari Warung Mbah Kakung. Instagramnya adalah @warungmbahkakung_. Kemudian juga Warung Mbah Kakung ini buka dari jam 12 sampai jam 9 malam. Ini Instagramnya. Warung Mbah Kakung. Kemudian kedua adalah Martabak Ahong, itu juga sama tenannya ada di Harmony Space Jogja. Ini Instagramnya @martabakahong. Mantap. Ini siang pagi-pagi udah ngilu aja Mas makanannya. Ya Allah. Terus kemudian ada Meriam Hot Plate to Jogja. Sudah, ini Instagramnya. Mantap. Hihi. Dan yang terakhir adalah Dialekopi. Instagramnya adalah @dialekopi. Hihi. Semua ada di Jalan Garuda nomor 197 Condong Catur, Sleman.
Jangan lupa untuk mampir ke sana teman-teman. Nih, ada lagi Mas yang menarik nih Mas. Di Instagramnya Mas mempunyai tagline yang itu menurut saya menjadi motivasi juga terutama buat aku pribadi, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi. Ini apakah berhubungan dengan lagu-lagunya Mas yang mungkin berawal dari mimpi untuk menjadi musisi kah, atau dari kan lagi rumit itu apa karena dari cerita personal Mas atau teman Mas cerita ke Mas akhirnya dibuatkan lagu hingga akhirnya sampai melesat, kemudian Mas mempunyai mimpi-mimpi apa sih sebetulnya yang mungkin netizen plus 62 atau teman-teman pendengar Ruang Cerita belum tahu nih Mas? Boleh dong Mas diceritain? Ya sebenarnya Jangan Pernah Takut Bermimpi itu adalah salah satu lirik lagu di bandku yang dulu banget, namanya Medium sebelum Baris Kata. Itu lagu itu dulu sempat ikut kompetisi nasional dulu namanya Boot Chemistry. Ya kayak dulu ada Emal Wanted gitu lah, kita pernah juara 3 nasional. Kayak gitu-gitu. Terus ya itu jadi jadi tagline lah. Jadi tagline juga bahwa ya emang ya kita nggak perlu takut bermimpi karena semua orang jika sungguh-sungguh, jika kerja keras pasti kalian bisa dapetin apa yang kalian pengen gitu, apa yang kalian impikan. Asal memang itu memang dari dalam hati kalian gitu. Ya, itu udah lama banget sih. Itu sebuah keyakinan sebenarnya, karena aku juga nggak tahu kan akan ada Langit Sore kemudian akan ini, karena kalau aku berpikir simpelnya adalah ya aku berbuat aja dulu karyanya gitu loh. Karena dulu sempat punya IO juga, walaupun sekarang juga masih sedang tidak aktif gitu. Bikin seri foto, kemudian pernah rugi ratusan juta, banyak lah hal-hal yang aku pernah nge-grab juga sebelum sore. Cuman yang memang yang menjadi penting adalah pada situ aku tidak pernah berhenti untuk bikin karya gitu. Jadi aku tidak keluar dari lingkupku gitu loh. Itu masih dalam lingkupku. Pada saat itu aku bikin konser, aku jadi event organizer, aku ngurusin banyak hal gitu. Ya, aku tetap ada di industrinya gitu. Sehingga ya itu bentuk keyakinan itu sih sebenarnya. Teman-teman mungkin bisa belajar dari situ gitu. Ketika kamu yakin, kamu terus jalan step by step dengan apa yang kamu yakini, ya mungkin kamu akan menemukan ini peran yang harus saya perankan gitu. Seperti halnya aku di Langit Sore, mungkin aku pada saat itu di fase yang aku mungkin kalau anak-anak muda mungkin berharapnya terkenal dan sebagainya, jadi musisi keren dan sebagainya. Kalau udah di fase yang aku pernah jalanin, bahwa aku cuma pengen bagaimana aku punya peran dengan apa yang aku punya gitu loh. Kalau dulu aku belakang layar, ya udah nggak apa-apa deh aku di belakang layar, tapi aku memerankan apa yang aku sukai di dunia yang aku sukai, di dunia musik. Nah sekarang juga seperti ini, aku diberi keberuntungan, diberi kepercayaan untuk memerankan diriku sebagai Langit Sore dengan pendengar musiknya. Ya aku akan melakukan itu sebaik mungkin, apa yang aku bisa perankan di situ dengan kapasitas yang aku dipercaya saat ini gitu. Ya, kalau aku dipercaya lebih lagi ya aku upgrade, aku belajar lagi untuk pantas berada di kepercayaan yang sebegitu gitu ya. Udah, karena kan kita punya peran masing-masing. Langit Sore ya perannya segitu, Silao Seven perannya lebih besar itu, Dewa 19 perannya lebih besar itu, impact-nya lebih besar ya. Itu kan bagian dari tanggung jawab ya. Kita hidup kan harus punya tanggung jawab. Karena nggak cuma hari ini kita hidup kan. Betul. Setuju. Tapi Mas, siapa sih Mas yang menginspirasi Mas, atau siapa yang selalu memotivasi Mas pribadi di kala bermusik ataupun berwirausaha Mas? Kalau nilai-nilai ketekunan itu tetap dari orang tua ya. Ibu saya kan memang usahanya berdagang. Dia juga ya perias nganten jadi ya saudara sendirinya dari situ. Aku juga kayak gitu. Ya kalau kerja kerasnya ya dari ibu ya. Terus nilai-nilai sosial yang harus ditanamkan, harus punya nilai tambah buat orang lain dari bapak. Jadi orang tua dan ibu selalu bilang ke aku pada saat dulu aku masih macam-macam, masih IO dan segala macam.
dia selalu bilang, Dek terus bikin karya, kamu nggak pernah tahu nanti mungkin setelah punya anak 2 kamu karyamu diterima, tapi yang penting jangan berhenti gitu, dia bilang gitu. Karena aku juga meyakini seperti ini. Kalau sekarang mungkin dianggap aku berhasil dengan Langit Sore, dianggap aku sukses bagi sebagian teman-teman pendengar Langit Sore. Aku tidak pernah merasa bahwa itu datang dari aku gitu loh. Bisa aja dari doa orang tua aku, terus apa yang mungkin orang tua aku pernah lakuin gitu loh. Yeah. Tapi satu hal yang, dan orang banyak versinya macam-macam, orang sukses itu banyak versinya. Ada yang doa orang tua, ada yang memang dia merasa dia kerja keras dan lain sebagainya. Itu banyak versinya gitu kan untuk mencapai itu. Ada yang beruntung dan lain sebagainya. Tapi kalau aku, yang pasti aku bisa kasih ke teman-teman, apa sih hal yang membuat kamu tidak gagal ya? Jangan berhenti, cuma itu doang. Itu pasti gitu loh. Yeah. Kalau kamu berhenti, tidak mungkin akan ada sesuatu yang kamu pengenin. Contohnya kayak aku di Jogja dari 2008, aku dulu kuliah di sini, terus bikin lagu dan segala macam, banyak band, banyak project. Kalau aku berhenti di tahun 2018 katakanlah, 2019 tentu tidak ada Langit Sore. Makanya ya udah konsisten terus aja bikin sesuatu yang memang kamu senang. Kemudian itu menjadi berbalik untuk kamu dan bisa jadi nilai tambah buat banyak orang. Setuju sih. Artinya adalah kita selalu berusaha dan konsisten dengan apa yang kita miliki kemampuan, karena yakinlah Tuhan tuh nggak akan pernah tidur ya Mas ya. Ketika kita berusaha, ketika kita memaksimalkan potensi kita, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Jadi buat ini sekali lagi buat teman-teman pesan buat teman-teman pendengar Ruang Cerita, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di posisi down karena mungkin habis di PHK ataupun mungkin masih bingung, galau karena harus seperti apa kerjanya, galilah potensi dari kemampuan diri kalian masing-masing. Dari hal kecil aja itu juga bisa menjadikan motivasi ataupun semangat buat kalian bisa menyebarkan lagi hal positif buat lingkungan kalian. Benar banget. Oke, Mas, kita nih sekarang mau bahas atau mengulik lebih dalam tentang Mas di dunia musik nih. Kan aku nggak tahu ya, koreksi kalau misalkan aku kurang tepat. Tapi yang aku lihat dari musiknya Baris Kata dengan Langit Sore ini ada sedikit mungkin berbeda sedikit nuansanya gitu kan. Kalau di Langit Sore itu kan lebih ke ada rap dan popnya gitu kan, dan bernuansanya lebih ke maknanya tuh deepnya tuh cinta seperti itu kan. Aku nggak tahu kalau Baris Kata tuh lebih beat rock itu seperti ya kalau lihat dari Instagramnya ataupun apa. Tapi bagaimana Mas menyesuaikan diri sebagai di posisi kan kadang-kadang nih aku nggak tahu ya, tapi kalau yang aku lihat adalah bahwa kadang-kadang vokalis itu ada yang gue nggak bisa, gue kan begini karakternya gitu. Tapi Mas bagaimana menyesuaikan ketika Mas posisi di Langit Sore, dan Mas bagaimana menyesuaikan di sebagai vokalis Baris Kata. Nah itu mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain nih yang di daerah nih Mas, ataupun di Jakarta ataupun dimanapun mereka sekarang lagi dengar, sebagai motivasi mereka bahwa ini loh motivasi dari seorang Mas Kakung sendiri. Ya kalau dari perjalanan musik, maksudnya apa yang aku dengar. Kalau dulu zaman kecil waktu dulu SD aku selalu dengerin albumnya Silon Seven, Glenn Fredly, musik 90-an aku dengerin terus. Dan aku maksudnya senang memainkan gitu pada itu. Tapi ketika aku udah kuliah, terus kan aku dikasih referensi sama kakak, sama masku, sama teman-teman lain, tongkrongan, aku suka dengerin musik-musik alternatif, terus sama Britpop, Mekin, terus Silverchair, terus Incubus, terus Oasis gitu. Nah, banyak banget lah maksudnya. Dan pada saat bikin band tuh pengennya yang Britpop gitu loh. Yeah. Nah, aku senang banget Oasis juga, pengennya yang nyanyinya ya kayak kayak Liam Gallagher gitu. Nah, akhirnya bikinlah band gitu. Terus dulu ada Angel Airwaves juga yang gitarnya banyak delay, U2 gitu. Pengennya seperti itu, tapi sebenarnya secara natural aku tuh pop banget sebenarnya. Secara vokal juga pop banget gitu. Nah, banyak teman-teman pada saat itu nyariin aku untuk kamu bikin solo aja. Tapi karena kita semangatnya ngeband, aku pikir ya ada di komunitas yang sama namanya Berkembang Bermusik. Aku ketemu Arman kan dia membaca buku yang baik, dia baca ribuan buku dan dia menulis kembali lirik-liriknya dia, dan dia punya banyak materi lirik pada saat itu. Ya udah, akhirnya
kita coba bikin project sama Arman. Dari lirik-liriknya aku bikin notasinya. Akhirnya kita ketemu sama produser musik kita namanya Mas Asi, dia yang bikin musik. Akhirnya muncullah sebuah karakter baru yang namanya Langit Sore. Dan itu sebuah perjalanan juga. Walaupun juga di Baris Kata aku juga masih aktif, kita juga sedang terus berusaha untuk bikin karya lagi. Nah, cuman memang sekarang lebih banyak kegiatan di Langit Sore karena memang formulanya kita udah temuin. Sebenarnya ya udah aku menemukan sesuatu yang aku di Langit Sore gitu loh. Ternyata memang aku karakter vokalis pop kayak gitu. Ya udah, terus aku mengembangkan diriku di situ. Sekarang jadi lebih orang lebih sampai nih ketika aku nyanyikan dengan formasi yang seperti sekarang Langit Sore gitu. Mungkin itu sampai gitu. Aku Baris Kata juga nanti nggak tahu kayak seperti apa, tapi ini sesuatu yang udah dimulai sebelumnya ya. Nanti kita akan terus berusaha lah untuk bikin karya juga dengan perspektif yang lain, dengan apa namanya sisi lainku di Langit Sore gitu. Semacam itu aja sih sebenarnya apa namanya tentang Baris Kata dan Langit Sore ini gitu. Terus untuk menemukan karakter ya bernyanyi itu kan menyampaikan pesan, kemudian membuat enak sebuah lagu gitu. Ya balik lagi ketika kamu udah tahu dirimu ke apa namanya kelebihanmu secara suara di mana gitu, nanti kamu akan menemukan sendiri gitu. Dan nanti juga kamu akan tahu bagaimana menyanyikan lagu dalam bentuk live performance, dengan menyanyikan lagu dalam memproduksi rekaman pas rekaman gimana nyanyinya gitu. Dengan sendirinya kamu akan bisa ketika kamu memang tahu nih, apa namanya potensiku sini, kelebihanku di sini. Nanti kedewasaan yang akan membuat itu menjadi pas. Contohnya misalnya kayak aku dulu suaraku dengan timbal yang tinggi, seolah-olah penyanyi tinggi itu kan keren, jadi nyanyinya udah tinggi terus, tapi kan itu membosankan ketika orang merasa bahwa suaranya tinggi terus tarik tinggi terus meliuk-liuk gitu kan. Semua itu kan sesuatu yang proporsional. Jadi ya kalau harus pas tinggi, enak tinggi ya tinggi. Kalau harus ambil nada rendah ya ambil nada rendah gitu. Terus panjang pendeknya juga harus disesuaikan. Sesuai itu pas, tidak terlalu berlebihan karena sebuah komposisi musik itu memang harus pas gitu. Tidak boleh berlebihan. Sama halnya seperti makanan juga gitu. Kalau terlalu banyak improvisasinya juga nggak enak, terlalu banyak vibranya juga nggak enak. Jadi ya kayak gitu, semacam itulah. Jadi ya kembali lagi hampir sama ya apa yang gue sampaikan dari awal. Ya temukanlah dirimu dalam dirimu itu sendiri gitu loh. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu mau, gitu. Peran apa yang harus kamu lakukan, apa namanya sesuatu apa yang akan menjadi karaktermu karena kamu menjadi dirimu sendiri dengan adaptasi apapun pengalaman hidup yang pernah kamu alami. Ya, setuju Mas. Mas, aku mau tanya deh Mas. Di dalam karir Mas di Langit Sore kan banyak ya udah hasil lagu-lagunya yang kita bisa dengarkan di platform musik kan. Mungkin yang aku paham adalah ada seperti tadi kan Rumit, kemudian yang terakhir adalah Melesat, terus selain itu juga kan teman-teman juga bisa dengerin kayak lagu Jogja dan Kenangan, kemudian juga Aku Sudah Memaafkanmu, terus kemudian Terpisah Jarak dan Waktu, yang intinya adalah lebih kepada nuansanya adalah tidak hanya romantis aja, tapi membawa penontonnya itu kepada kalau ibarat nih kalau lagi di mobil nih hujan-hujan gerimis-gerimis sedih gitu, syahdu ya, sendu gitu lah kayak gitu kan. Sendu-sendu gitu kan ya, jadi ibarat kalau ada jendela mobil nangis gitu nggak. Nah, tapi Mas, apa memang semua lagu ini yang menciptakan adalah seorang Mas Kakung sendiri atau memang Mas berkolaborasi dengan Mas Arman ataupun dengan musisi-musisi lain dalam penentuan lagu itu sendiri? Dan yang paling terakhir ini kan di lagu Melesat ini kan Mas kan berkolaborasi dengan salah satu musisi muda yang teman-teman bisa lihat juga di Instagramnya nih. Ini Langit Sore. Ini yang kemarin terakhir nih yang Mas bikin launching lagu Melesat ya Mas ya? Iya.
Ini boleh dong Mas diceritain ke teman-teman kenapa kok Mas memilih seorang Mbak Aryani Putri sebagai teman kolaborasi Mas di lagu Melesat, dan ada lagi nggak sih Mas next project yang mungkin Mas Kakung akan lakukan, baik itu di Langit Sore ataupun mungkin Mas akan memproduce musisi Jogja lainnya, ataupun mungkin di balik layar soundtrack film atau apa mungkin Mas di next di 2021 nih. Karena kan bentar lagi kan kita udah 2021 nih ya. Mungkin teman-teman pendengar apa namanya Langit Sore kan udah menunggu banyak lagu-lagunya, dan ini nggak bohong, ini bukan apa namanya, bukan kalau kata anak sekarang tuh peres ya. Tapi aku setiap sore di kantor aku selalu dengerin lagu Rumit, Jogja dan Kenangan, yang lagu-lagunya pokoknya di jam-jam sore di atas jam 4 jam 5 tuh. Aduh, kan kalau sekarang kan lagi musim-musim hujan nih. Aduh, katanya, Mas, gue jadi posisi enak di kantor, nggak bisa mau pulang kayak gitu. Oke Mas, silakan. Sorry. Tapi karena terlalu terbawa lagu. Kalau lagu memang aku sama Arman itu punya spesialisasi masing-masing gitu. Yeah. Walaupun Arman juga bisa menciptakan lagu sendiri, aku juga bisa menciptakan lagu sendiri. Jadi untuk notasi itu aku yang membuat, notasi lagu itu aku yang membuat. Lirik itu Arman. Walaupun nanti ceritanya kita brainstorming bareng, kita mau bawa kemana, konsepnya di mana gitu. Begitu juga notasi juga, Arman juga kadang mengkoreksi notasiku, begitu juga aku juga mengkoreksi liriknya Arman. Untuk musik kita punya produser musik dari awal bantu kita, namanya Mas Asi Gerono. Itu senior kita tuh, Mas Asi. Iya. Satrio Peningit. Dia itu jadi makanya jadi komponen yang menurutku aku bersyukur juga bertemu dengan teman-teman ini. Jadi bisa proses kerjanya bisa cepet juga, bisa saling paham juga. Jadi musiknya udah ada sendiri. Mas Asi yang jadi leadernya, aku bikin notasi, Arman bikin lirik. Oke. Kayak gitu. Jadi banyak prosesnya. Maksudnya ada yang dari lirik Arman dulu, ada yang dari musik dulu aku bikin notasi terbaik lirik gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan lagu. Terus kenapa lagu-lagu dengan tema-tema seperti itu yang kita pengen bawain? Sebenarnya kita pengen bikin sesuatu yang sangat dekat dengan teman-teman di keseharian kita. Cuma itu bisa menjadi mood booster buat teman-teman, mewakili perasaan teman-teman. Oke. Kita kayak ya kadang kita ngomong kesedihan itu bisa jadi kita menjadi lebih terpuruk, bisa jadi kita kayak seperti merayakan. Nah, Langit Sore itu kecenderungan ingin merayakan kesedihan sehingga kalian merasakan, oh iya ya, aku sadar gitu, aku nggak harus seperti ini, nggak harus sesedih ini gitu. Walaupun kita membuat itu sangat dalam, sangat sedih gitu, tapi kita pengen berharap, oh iya ya, ini cukup hanya sebagai kenangan, aku harus move lagi, aku harus bangkit lagi. Oh iya ya, ternyata memang rumit ya gitu. Ini bertepuk sebelah tangan itu memang rumit ya, aku harus nggak rumit lagi deh gitu. Nah ya kita pengen sampai ke situ kan. Seperti halnya juga sampai akhirnya kita bikin lagu Melesat, keluar dari tema-tema kebiasaan kita gitu, ngomongin patah hati gitu. Nah kita pengen juga bikin lagu yang tidak lagu motivasi, lagu semangat tapi yang tidak menggurui. Betul. Itu adalah bagian dari kita juga. Aku juga pernah gagal dan berkali-kali gagal gitu. Merasa tidak berharga juga pernah gitu. Cuman seperti pasti kita punya support system, orang yang percaya sama kita, orang yang support kita gitu. Dari situ kita pengen bilang sederhana ini, hanya cukup satu orang yang percaya, kamu akan bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Karena pada dasarnya orang itu akan datang ke kamu ketika kamu tuh sukses. Iya, setuju. Ketika kamu terpuruk tuh orang tuh nggak akan ngelihat kamu gitu loh. Iya. Jadi bahkan yang sederhana adalah cukup dirimu sendiri yang percaya apa yang kamu inginkan, itu pasti kamu akan nanti orang akan datang sendiri, dan itu di situ kamu bisa banyak belajar bahwa manalah orang yang memang ibaratnya memang jadi support systemmu, bukan orang yang toksik dalam lingkunganmu gitu ya. Ya itu menjadi penting. Nah itu kita pengen membawa cerita-cerita seperti itu tanpa kita menggurui, tanpa kita merasa semangat, jangan takut untuk dapat sekali. Nggak seperti itu gitu. Pengennya seperti itu. Sederhana, makanya bikin klipnya juga nggak terlalu yang yang dramatis gitu. Terus kita melibatkan Putri. Sebenarnya di situ ada energi yang ingin kita sampaikan juga. Putri kan terbatas ya. Dan teman-teman tahu itu punya terbatas. Tapi aku berpikir di situ aku pengen nyampaikan bahwa tidak ada sebenarnya keterbatasan itu. Putri itu punya bakat yang luar biasa.
Tapi dia mau bekerja keras, dia menggali potensinya. Di umur yang 14 tahun dia mencapai banyak prestasi gitu. Berarti sebenarnya keterbatasan tuh ada nggak sih sebenarnya? Itu kan hanya yang terlihat aja sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak ada keterbatasan itu. Yang ada itu cuma kemauan sama ketidakmauanmu gitu. Gitu. Dan kenapa Putri pada saat itu Putri kan banyak dikenal dengan menyanyi cover ya, dia banyak lagu orang lain gitu. Suatu ketika dia izin pengen cover lagu kita. Aku bilang, wah, kamu lagu suaramu bagus banget, kamu mau nggak bikin mini album? Kamu recycle lagunya Langit Sore, kita produksi lagi, aku yang produksi. Nah, itu juga menjawab pertanyaan tadi ya. Produksi aku memproduksi Putri. Jadi ada 5 lagu yang aku recycle dari lagu-lagunya Langit Sore, lagu-lagu sama Arman. Ada lagu yang khusus aku ciptain buat Putri. Paskan aku sama memilih bertahan. Nanti di Spotify kalian bisa dengar juga. Jadi ada beberapa lagu Langit Sore yang dibawakan versinya Putri. Gitu. Nah, kemudian apalagi nih next project. Nah, kita sedang mengerjakan album ketiga. Wih. Desember akan keluar. Tapi yang Desember insya Allah. Desember. Ini tinggal post pro, ada beberapa Arman rap. Nah, tinggal mixing mastering, mungkin nanti Desember mungkin kita akan rilis satu album isinya 7 lagu, dan itu kita pengen bikin monumen bahwa kita selama ini secara reguler kita membawakan tema-tema yang sedang terjadi pada situ, tapi kita pengen buat monumen, kita pengen buat 7 lagu itu isinya lagu bahagia, lagu tentang menuju hari pernikahan, tentang kebersamaan dua insan gitu. Nanti di situ teman-teman Ruang Cerita Fajar bisa ya nanti bisa menunggulah karya. Aku orang pertama nanti yang dengerin. Kalau di YouTube kan premiernya nih, nunggu premiernya. Wah, Desember ya Mas, tapi jangan dikasih tahu dulu Mas tanggalnya Mas, biar penasaran. Biar dikepoin. Iya sih. Aduh. Oke Mas, wah ini penasaran, bagus juga nih berarti ya Mas. Selain Putri sudah ada siapa lagi kira-kira Mas nanti next Mas yang akan nanti diproduce Mas? Belum sih, belum ada yang lain, beberapa sih. Belum ada. Karena memang memproduksi itu juga emang nggak segampang kita. Aku udah lagi gini ya, harus kliknya juga, kita paham juga, karena ya itu membuat ya seperti aku membuat karya di Langit Sore gitu ya. Kayak gitu. Soalnya memang aku diminta gitu. Kalau kemarin kan memang kita sama-sama berinisiatif. Kecuali aku diminta, ini ada project nih aku mau dong produce lagunya, pengennya gini sama gini ya, mungkin itu bagian dari project. Aku akan berusaha keras, maunya gini. Tapi kalau yang dari aku sendiri, aku nyari teman atau nyari penyanyi, belum ada sih, baru Putri ini. Wow. Mas, sebetulnya banyak banget nih yang pengen aku tanyakan, tapi kembali lagi karena waktu juga. 2 pertanyaan terakhir nih Mas di episode kali ini. Mudah-mudahan Mas Kakung gak kapok untuk main lagi nanti di Ruang Cerita Fajar. Mungkin nanti Desember nih pada saat mau launching rilisnya 7 lagunya dari Langit Sore, boleh lagi nanti main lagi di Ruang Cerita Fajar. Semoga Mas Kakung gak kapok. Tapi Mas, 2 pertanyaan terakhir yang mungkin ini juga sebagai penasaran aku juga sebagai salah satu pendengarnya Langit Sore. Aku nggak tahu juga, di berita juga kan melihat bahwa Langit Sore ini tidak terlepas adanya juga support ataupun misalkan dukungan yang mungkin di belakang dari seorang Mas Duta gitu kan. Yang mungkin di berita juga ada lihat bahwa lagu Rumit itu kan sempat menjadi di cover juga ya, seperti itu kan Mas. Tapi koleksi kalau misalkan aku kurang tepat gitu kan, itu seperti apa Mas? Dan terakhir, boleh dong Mas kasih motivasi atau dukungan buat teman-teman garda terdepan nih Mas, yang hingga saat ini mereka masih berjuang menjadi garda terdepan untuk merawat ataupun menyembuhkan teman-teman pasien COVID-19 yang mungkin belum bisa kembali ke rumah ataupun berkumpul secara utuh karena memang menjadi garda terdepan dari seorang Mas Kakung sendiri untuk teman-teman garda terdepan. Silakan Mas. Memang Langit Sore sangat beruntung sekali, maksudnya punya mentor
Mas Duta dan dengan kejadian yang luar biasa seperti kemarin. Maksudnya kita salah satu hal yang membuat kita lebih mudah dikenal oleh teman-teman karya-karya kita, kayak Mas Duta. Jadi memang sebenarnya berteman sama Mas Duta cukup lama, jadi bahkan bukan berawal dari musik, dari main bola bareng. Dari bola ya? Ada hubungan silaturahmi yang baik dan hubungan silaturahmi yang maksudnya antar manusia sebenarnya, bukan sekedar dia musisi hebat dan sebagainya. Kita seperti halnya kita membangun silaturahmi sama orang-orang terdekat dalam kehidupan kita gitu. Seperti itu. Dan akhirnya kita mungkin punya akses yang lebih mudah untuk sharing dengan beliau. Mas, ini aku bikin karya dan lain sebagainya gitu. Sampai pada suatu ketika bahwa dia suka dengan karya kita. Oke, ini karyanya, dan dia mengapresiasi dengan mendengarkan dari itu, sampai akhirnya pada suatu ketika karena dia suka bernyanyilah di mobil, akhirnya di video sama istri, kemudian diupload di sosial media dan akhirnya viral, dan lagu itu punya tempat tersendiri bagi pendengar musik di Indonesia. Dan ya itu sebuah keberuntungan yang harus Langit Sore rawat. Nah, itu juga sebagai kalau istilah orang tuh pasti punya lantaran ya. Hidup tuh pasti punya lantaran. Setiap orang pasti punya lantaran. Siapa lah Pak D-nya, siapa. Kita adalah bagian dari perpanjangan tangan Tuhan yang dikasih ke Langit Sore untuk bisa kita akhirnya berada di posisi seperti saat ini. Kita bisa punya kesempatan lebih untuk didengar. Karena itu kan kayak orang yang punya otoritas lah ya. Ibarat orang yang punya label punya cap, dan akhirnya orang jadi lebih percaya karena dengan karya kita. Bisa jadi tidak akan seperti Rumit, mungkin lagi yang cukup baik, cukup enak, tapi tidak, ketika nggak ada trigger orang yang memang di industri sudah lama, sudah diakui, mungkin nggak akan seperti itu gitu lah. Nah, itu sebuah keberuntungan yang kita syukuri gitu. Disyukurinya dengan kita terus bikin karya, makanya kita nggak pengen berhenti, minimal 1 tahun 1 album. Kita berusaha untuk selalu menemani pendengar-pendengar kita, tentang Mas Duta, dan banyak hal juga, hal yang baik yang aku belajar dari Mas Duta sebagai seorang vokalis Sheila on 7. Banyak hal yang menginspirasi, yang hal baik yang aku akan teruskan, perjuangan baiknya dia, nilai-nilai baiknya dia buat teman-teman. Kemudian kalau motivasi buat teman-teman, tadi kembali kenalilah diri kalian. Semoga kalian menemukan potensi dalam diri kalian yang itu bisa menjadi nilai tambah buat orang lain, dan kalian benar-benar menemukan kebahagiaan kalian. Karena ketika kita bisa bermanfaat buat diri kita sendiri, orang lain, orang sekitar, dan lingkungannya lebih luas, itu rasa-rasanya kalau bagi aku itu sesuatu yang nggak ada nilainya, nggak ada harganya gitu. Kalau hal-hal yang lain kemudian kalian mendapatkan penghasilan yang lebih, kelayakan hidup yang lebih, itu adalah bonus yang mungkin layak untuk kalian berikan. Jadi yang paling penting ya lakukan apa yang kalian bisa lakukan sebaik mungkin, dan itu menjadi peran yang bermanfaat, yang punya nilai tambah buat kehidupan kalian. Itu aja sih. Wih, Mas, sama satu lagi Mas tadi yang buat garda terdepan nih, yang hingga saat ini. Oh iya, garda terdepan. Buat teman-teman, yaitu ini sekarang kalian diberi kesempatan juga ya. Mungkin cukup lelah, mungkin itu berat, tapi kita nggak bisa melakukan peran itu. Kalian yang sekarang mewakili teman-teman yang lain melakukan itu, yaitu bersyukurlah teman-teman, jadi ini semangat bahwa ini saatnya aku berbuat untuk banyak orang. Jadi kalian harus semangat bahwa ini sekarang semuanya kita bertumpu di teman-teman supaya angka COVID-nya juga semakin menurun, Amin. Normal, ya itu ladang amal lah buat teman-teman. Kita bantu doa dari sini buat teman-teman negara depan, dan semangat terus. Dan aku juga pernah bikin satu lagu kan demi mereka, demi kita, tentang COVID-19. COVID-19 berhubungan sama teman-teman dengan negara depan. Jadi tetap semangat teman-teman semua. Tetap semangat teman-teman COVID-19. Semuanya. Mas, boleh nggak Mas sedikit aja Mas nyanyikan lagunya Langit Sore dong Mas, yang Mas buat teman-teman semua pendengar Ruang Cerita nih Mas. Sedikit aja refnya aja, yang mungkin mana yang boleh Mas berkenan, mungkin Melesat atau Rumit atau apa yang
Jogja dan kenangan itu aku juga suka. banyak kenangan dengan Jogja. Hati-hati. Tapi monggo. Tapi monggo, terserah Mas Kakung buat teman-teman pendengar Ruang Cerita yang sekarang lagi mendengar edisi bersama Mas Kakung Triatmojo. Silakan. Oke, sebelumnya saya terima kasih buat Mas Fajar udah diberi kesempatan buat sharing-sharing di sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Amin. Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Mencintaimu itu mudah, yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku. Terima kasih. Langit sore. Tepuk tangan 1.000 orang di sini. Terima kasih banyak Mas Kakung untuk waktunya di episode kali ini. Jangan kapok ya Mas, jangan kapok berkenan main lagi di Ruang Cerita Fajar. Aku berharap nih nanti pas launchingnya Langit Sore di Desember, semoga Mas Kakung berkenan. Kita ngobrol lagi. Sumpah saya, kalau kata ini mah gadis keras. Kerja Langit Sore. Oke. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri Mas di episode kali ini, biasanya kita ada edis virtual foto buat kalau kata anak sekarang mah biar kekinian di Instagram Story. Oke, boleh. Oke. Ya, kita standby. Yuk, 3, 2. Sekali lagi Mas. Yuk, 1, 2. Tuh. Oke. Terima kasih Mas Kakung. Matur nuwun sangat. Semoga Mas Kakung keluarga sehat selalu. Semoga Mas Kakung dengan usahanya juga lancar. Dan sekali lagi teman-teman, aku mengingetin nih, boleh Mas ya, aku meriman sekali lagi ya Mas ya tentang Harmony Space ya. Buat teman-teman, teman-teman yang pengen mampir ke Jogja ataupun sedang di Jogja, jangan lupa untuk mampir ke Harmony Space Jogja di @harmonyspace_jogja di Jalan Garuda nomor 197 Condong Catur, Sleman. Banyak tenan-tenan menarik, ada Wartabak, Ahong, kemudian Warung Makakung dan juga Meriam Hot Plate Jogja. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Langit Sore di langitsore.musik dan juga follow Instagram Mas Kakung di Kakung Triatmojo. Yeay. Ya. Sekali lagi matur nuwun sangat Mas Kakung untuk waktunya, sehat-sehat selalu dan juga semoga kita semua bisa bertemu lagi secara offline, tidak hanya di online, dan yang pasti tetap jaga kesehatan, tetap berikan yang terbaik dan senyum terbaik buat Indonesia. Sekali lagi Ruang Cerita Fajar bersama Kakung Triatmojo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Kakung. Sampai jumpa Mas. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.